Saudara sekalian, senang sekali bahwa kita boleh kembali berada di tempat ini, kita boleh kembali beribadah, kita kembali boleh disegarkan, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Gembala pada saat ini tidak bersama dengan kita karena beliau ada pelayanan di Madiun. Ya, besok pagi-pagi akan kembali ke kota Salatiga. Kita langsung saja, kita akan membaca ayat kita dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Sama-sama kita buka dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Yang sudah dapat, saya undang kita pakai berdiri, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Efesus 6 ayat yang ke-10. Sudah? 1, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan bola ya. Wah, pasti sudah menunggu ya, yang senang-senang bola itu pasti sudah menunggu untuk menyaksikan. Kalau sudah menyaksikan bola, mau pagi mau malam, ya pasti ditunggu ya, nggak akan pernah dibiarkan lewat. Apalagi kalau yang main itu tim kesayangannya, tim idolanya, pasti sangat ditunggu ya. Anak saya itu senang bola ya, jadi kalau ada pertandingan Chelsea, satu lagi kalau dunianya Italia, wah pasti dia minta izin saya untuk nonton ya, untuk nonton walaupun itu malam ya. Nah, kalau dalam pertandingan bola ya, kita boleh melihat para pemain bola itu luar biasa kekuatan fisiknya ya, karena mereka harus berlari dengan lapangan yang luas sekali ya. Coba kalau kita lari gitu ya di lapangan bola, wah pasti capek ya, karena lapangan itu cukup besar sekali, cukup luas sekali. Dan para pemain bola ini kalau berlari kan dua babak itu 2 kali 45 menit, betul ya, 2 kali 45 menit mereka harus bisa mempertahankan stamina-nya ya, mereka harus bisa bermain, mereka harus bisa berlari mengejar bola. Jadi kekuatan stamina-nya luar biasa. Tetapi ketika dengan berjalannya waktu, ketika usia sudah semakin meningkat, usia semakin tua ya, lama-lama tetap saja mereka kekuatannya menurun ya, tidak seperti ketika mereka masih muda, mereka bisa berlari dengan lebih kuat. Tetapi ketika usia, mau nggak mau lah ya, namanya usia ya, kemampuan kita, tenaga kita akan berkurang ya, kekuatan kita akan berkurang. Nah, firman Tuhan pada kesempatan kali ini katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya ya. Kalau secara fisik kita semakin lemah otomatis. Kalau kita lihat tadi usia anugerah ya, mereka tetap semangat, mereka tetap setia, tetapi secara fisik mereka tetap lemah ya, nggak mungkin kuat seperti ketika mereka masih muda ya. Dari jalannya dituntun ya, untuk naik satu trap saja susah ya, itu kalau sudah tua. Tetapi mereka tetap semangat ya, mereka tetap setia. Kalau ibadah usia anugerah mulainya jam 9 ya, jam 8 sudah ada yang nunggu di situ ya. Jam 8 mereka sudah ada yang nongkrong di situ nunggu jam 9. Wah, jadi semangatnya luar biasa ya, nggak mau ketinggalan. Jadi pagi-pagi sudah siap-siap, sudah berangkat usia anugerah ya. Itu usia yang membuat kita semakin hari secara jasmani, yang otomatis akan membuat kita semakin hari semakin lemah. Tetapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan ya. Rasul Paulus menuliskan pesan terakhir ini kepada jemaat di Efesus ya. Dalam pasal-pasal sebelumnya kita tahu banyak sekali pesan-pesan yang diberikan oleh Rasul Paulus, tetapi dalam pasal terakhir ini Rasul Paulus memesankan kepada jemaat Efesus untuk mereka tetap kuat. Kenapa? Karena Paulus tahu bahwa kondisi-kondisi yang akan dialami oleh jemaat Efesus akan semakin hari semakin berat. Makanya Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu kuat. Paulus katakan bahwa kehidupan dunia ini seperti perang ya. The Christian life is a war, suatu perang, peperangan yang harus kita mau nggak mau ya, peperangan di dalam dunia ini harus kita jalani ya, peperangan kehidupan kita. Hidup adalah perjuangan, kita berperang ya. Dikatakan perang kita melawan penghulu-penghulu di udara, bukan melawan darah dan daging. Nah, arti kuat itu adalah kokoh ya, tidak mudah digoyahkan, berdiri teguh gitu ya. Nah, di dalam
kehidupan kita, ya, kita mengarungi kehidupan hari lepas hari, ketika masalah datang, ketika beban persoalan datang, apalagi kalau nggak selesai-selesai, ya, rasanya membuat kita lelah, seringkali membuat kita capek, seringkali membuat kita jenuh, ya, kok masalah nggak selesai-selesai, kok penyakit saya nggak sembuh-sembuh. Seorang nabi yang kita kenal, ya, Nabi Elia. Siapa sih nggak kenal Nabi Elia? Nabi yang luar biasa, nabi yang diurapi Tuhan. Tapi ketika satu kali dia pernah merasa capek, satu kali dia merasa lelah, ya, ketika dia menghadapi bangsa Israel, ya, menghadapi bangsa Israel itu bukan menghadapi bangsa yang mudah, ya, jumlahnya itu ribuan, dan menghadapi bangsa Israel itu kita tahu bahwa bangsa Israel terkenal dengan tegar tengkuknya, susah sekali dibentuknya, susah sekali kasih tahunya, ya. Kondisi-kondisi itu ketika kita baca saja dalam 1 Raja-Raja, ya, biar lebih jelas. Coba kita baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Sudah dapat? Saya bacakan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduklah di bawah sebuah pohon aram. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ya, ada satu kondisi yang membuat Elia ini capek lelah, ya. Dia dalam ayat-ayat sebelumnya kita lihat, ya, dia bisa mengalahkan nabi-nabi, ya, nabi-nabinya si Ahab, ya, Isabel, ya. Nah, tetapi ketika dia mendengar si Isabel ini menyuruh orang suruhannya, dalam ayat sebelumnya kita baca dalam ayat yang kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa mau dibunuh, ya, mau dibunuh, tetapi hanya baru disuruh, ya. Isabel menyuruh suruhan mengatakan kepada Elia bahwa dia akan dibunuh. Nah, hal itu membuat si Elia ini takut, ya, takut. Dia juga merasa capek, rasanya merasa lelah, ya, maka dikatakan rasanya kepingin mati saja, dikatakan seperti itu. Ya, Elia merasa kesepian, dia harus bergumul, ya, dia harus bergumul sendiri. Nah, tetapi kita lihat di sini seringkali kita pun seperti itu, ya. Ketika kita rasanya sepertinya merasa sendirian, rasanya nggak ada orang yang bisa menolong kita. Kita harus berjuang sendiri, kita harus bergumul sendiri, ya, seperti Elia tadi, membuat Elia sendiri stres. Ini sepertinya kepingin mati, ya, sudahlah, cukuplah, mati saja lebih baik, ya. Seringkali kita seperti itu, ya. Tetapi di ayat berikutnya kita lihat bagaimana Tuhan mengirimkan malaikatnya, ya, dikirimkan makanan, ya, ada roti bakar, ya, dan air, ya. Elia disuruh makan, Elia nggak mau makan, gitu, karena kamu harus melanjutkan perjalanan ke Gunung Horeb. Lewat makanan yang dimakan Elia, akhirnya membuat Elia kuat kembali, ya. Dia bisa berjalan selama 40 hari 40 malam, ya, melewati padang gurun sampai ke Gunung Horeb. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi hal yang harus kita perhatikan yang akan memberikan kita kekuatan, pertama adalah makanan. Kalau secara jasmani, ya, makanan itu bisa memberikan kekuatan bagi kita. Orang yang sakit biasanya malas makan, ya, nggak enak makan, lidahnya pahit, ya, nafsu makannya berkurang. Tetapi harus dipaksakan. Kalau anak-anak saya sakit, ya, saya paksa mereka makan, ya, walaupun nggak enak rasanya tetap dicoba, ya, harus dipaksa makan supaya ada kekuatan, ya. Seringkali kalau kita nggak mau makan, akhirnya masuknya kemana? Ke rumah sakit. Di rumah sakit diinfus, ya, dikasih makanan lewat infus. Ya, jadi makanan itu secara jasmani akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, ya, nggak lemah. Nah, secara rohani pun demikian. Firman Tuhan adalah roti hidup. Firman Tuhan itu yang bisa memberikan kita kekuatan. Kita buka Mazmur 1 ayat 2-3. Ini ayat yang cukup terkenal yang saya rasa sudah pada tahu. Mazmur 1 ayat yang kedua dan yang ketiga. Sudah dapat? Mazmur 1 ayat kedua dan yang ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dikatakan seperti ya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, akhirnya setiap hari. Ya, kalau secara jasmani kita perlu makanan setiap hari, secara rohani pun demikian. Kalau yang ibadahnya cuma 1 minggu sekali, di rumah nggak pernah baca firman Tuhan, maka kurang sekali makanan rohani. Ya, lebih banyak makanan-makanan duniawi yang kita makan lewat televisi, ya, koran mungkin, lewat kehidupan sehari-hari, lebih banyak hal-hal yang negatif yang akan kita terima. Tetapi kita kekurangan makanan rohani. Dikatakan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Firman Tuhan itu harus kita konsumsi terus setiap hari, ya, harus kita makan terus setiap hari, karena firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, ada sumbernya, yang akan terus mengalir, yang akan terus memberikan kekuatan. Karena setiap masalah persoalan kita hadapi nggak kadang-kadang, setiap hari kita harus menghadapi persoalan, setiap hari kita menghadapi masalah. Maka kita perlu konsumsi makanan yang sehat. Kita perlu firman Tuhan setiap hari yang boleh memberikan kekuatan kepada kita. Jikalau firman Tuhan terus ya kita konsumsi, firman Tuhan terus kita renungkan, dikatakan siang dan malam, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya, yang dikatakan akan tumbuh dengan subur. Dia akan menjadi seorang yang luar biasa. Ya. Jadi yang pertama adalah makanan. Yang kedua, Efesus 5 ayat yang ke-20. Kita buka dulu Efesus 5 ayat yang ke-20. Sudah dapat Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dikatakan apa? Hal yang kedua yang memberikan kita kekuatan adalah mengucap syukur. Ketika orang menghadapi masalah, dia tidak bisa mengucap syukur, dia hanya bisa komplain, dia hanya bisa ngomel-ngomel, dia hanya bisa protes, ya, maka tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Semakin stres, semakin depresi, semakin kalut pikirannya. Ya, tidak bisa berpikir dengan jernih. Tetapi ketika kita menghadapi masalah persoalan beban kehidupan, kita belajar mengucap syukur, ya. Bersyukur dikatakan apa? Di dalam nama Allah Bapa kita. Mengucap syukur senantiasa, karena dalam ucapan syukur itu kita akan menerima kekuatan. Dalam mengucap syukur kita akan belajar untuk menikmati setiap detik perjalanan kehidupan kita. Mengucap syukur, ya, mengucap syukur. Mengucap syukur membuat kita tetap bersemangat. Filipi 4 ayat 13 katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena kita perkara-perkara masalah persoalan beban yang kita hadapi nggak akan mampu kita hadapi sebagai manusia, berat. Rasanya jalan keluar itu buntu, ya, di depan seperti ada tembok besar yang menghalang, rasanya nggak tahu harus seperti apa. Kalau ada orang yang konseling datang, ya, menyelesaikan masalahnya, seringkali saya juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya, secara manusia kan kita terbatas. Bagaimana yang menyelesaikan masalahnya? Gimana ya supaya ini bisa beres? Ya, tetapi ketika kita serahkan semuanya itu ke dalam Tuhan, dikatakan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Setiap masalah dapat kita tanggung di dalam Dia karena Dia yang memberikan kekuatan. Dia sumber solusi. Dia yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Ya, stres, depresi tidak bisa membuat kita menyelesaikan masalah. Tetapi dengan kita belajar bersyukur, Filipi 4 ayat 4 katakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, tetap bersukacita menghadapi apapun juga, tetap bersyukur menghadapi apapun juga. Ketika kita mau melakukan itu, maka kita akan merasakan ada kekuatan Tuhan, ada tangan Tuhan yang akan menolong kita, ada tangan Tuhan yang akan memberikan kekuatan penghiburan kepada kita. Ada satu cerita, ya, ada seorang wanita, ya, namanya Carol. Dia menderita kanker, ya, menderita kanker. Dia tahu dia harus menjalani hidupnya di rumah sakit, mau nggak mau, ya, harus bolak-balik rumah sakit, bolak-balik rumah sakit. Tetapi Carol ini memutuskan dalam hidupnya, dia ingin tidak terpuruk dengan penyakitnya. Dia mau belajar untuk senantiasa bersukacita,
ya, karena waktu yang singkat kalau dihadapi dengan kesedihan, duka cita, ya tidak bermanfaat. Maka dia putuskan, saya akan tetap bersuka cita, saya akan menghadapi penyakit, ya. Ketika dia melewati koridor-koridor rumah sakit, selalu dia katakan kepada orang, hari ini hari yang indah, ya, itu yang selalu dia ucapkan, hari ini adalah hari yang indah. Dia belajar menikmati, ya, apa yang bisa dia nikmati, berkat Tuhan yang bisa dinikmati, dia nikmati. Dia masih bisa berjalan di koridor rumah sakit, dia nikmati. Maka dia katakan, hari ini hari yang indah. Sebelah matanya mulai buta, lalu dia memakai penutup mata, ya. Dia memakai penutup mata, dia memilih, karena penutup matanya berwarna-warni, ya. Dia nggak mau penutup mata yang biasa, dia pilih yang warna-warni, dia kombinasikan dengan warna bajunya. Dia tetap ingin berpenampilan baik, ya. Warnanya merah, dia pakai merah, ya. Jadi itu hal yang menyenangkan bagi dia. Dia berusaha menikmati. Ketika dia memakai penutup matanya, dia nikmati. Dia cari warna, itu hal yang dia nikmati, ya. Indah nggak bisa memilih warna-warna. Dia pakai penutup mata. Beberapa lama kemudian akhirnya dia nggak bisa lagi untuk berjalan, ya. Dia sudah semakin lemah, dia harus tidur. Dia harus tidur di rumah sakit, ya. Dia tidur, tetapi dia tidak mau menyerah. Di ujung ranjangnya dia tempelkan tulisan bersukacitalah. Jadi dia ingin supaya setiap orang yang mengunjungi dia, setiap orang yang membesuk dia tidak bersedih, karena dia sendiri bersuka cita. Dia ingin supaya setiap orang yang berkunjung juga tetap bersuka cita melihat dia, tidak merasakan kesedihan dia, ya. Ketika saat detik-detik terakhir tiba, dia katakan kepada keluarganya dengan lemah, dia berbisik, bersuka cita. Akhirnya dia meninggal, ya. Kita lihat di sini, untuk mengucap syukur, untuk bersuka cita, itu pilihan kita. Ketika kita menghadapi kondisi keadaan yang terjepit, ya, mau nggak kita bersyukur, atau lebih baik kita komplain, ya, kita mengeluh. Ketika kita menghadapi kondisi yang tidak baik, pilihan kita lagi, mau nggak kita bersuka cita, apa lebih baik kita mengurung diri, bersedih, berputus asa, karena semua itu tidak bisa membuat kita sembuh, tidak bisa menyelesaikan masalah. Tetapi dengan kita belajar bersuka cita, kita belajar untuk bersuka cita, maka ada satu kekuatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, ya. Hal yang ketiga adalah kita berdoa. Yakobus 5 ayat 16 kita baca. Yakobus 5 sudah dapat. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Ayat yang sudah kita tahu, ayat yang mungkin kita hafal, ya. Tetapi seringkali kita tidak pernah mempraktekkannya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada kuasa doa, ya, ada kuasa doa. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyelesaikan KKR doa selama 10 hari. Ya, itu mengingatkan kita kembali bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja. Itu mengingatkan kita kembali betapa kuasa Roh Kudus itu adalah kuasa yang luar biasa. Ketika Tuhan naik ke surga, dia menyuruh murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem, untuk berdoa, menantikan kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan tahu kuasa Roh Kudus itu penting. Tuhan tahu Roh Kudus itu penting untuk membantu murid-muridnya untuk bisa melanjutkan misi yang diemban, memberitakan Injil, menyelamatkan banyak jiwa. Petrus kita tahu ketika Tuhan Yesus disalibkan, ya, Petrus ketakutan. Dia tidak berani mengakui bahwa Yesus itu gurunya. Dia menyangkal, sampai 3 kali dia menyangkal, ya. Petrus ketakutan, dia nggak berani. Tetapi ketika Petrus menerima kuasa Roh Kudus, kita melihat satu perubahan yang luar biasa pada diri Petrus. Dia menjadi seorang rasul yang luar biasa. Dia berani tampil, dia berani memberitakan Injil, dia tidak takut apapun juga, ya. Kuasa Roh Kudus memberikan kemampuan bagi Petrus. Kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan bagi Petrus. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk membimbing kita, untuk memimpin hidup kita, menghibur kita, menolong kita. Ini sudah kita pelajari selama KKR 10 hari. Bagaimana fungsi Roh Kudus sangat luar biasa.
kita butuhkan. Karena Tuhan tahu, kita perlu. Ya, seperti Tuhan tahu murid-muridnya membutuhkan kuasa Roh Kudus, Tuhan pun tahu kita perlu kuasa Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 1 kita baca. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, ayat berikutnya sudah kita pernah pelajari beberapa waktu yang lalu. Ya, dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, Firman Tuhan sudah katakan hari-hari yang kita akan lalui tidak akan semakin mudah. Firman Tuhan sudah katakan hari-hari yang kita lalui akan semakin sukar, akan semakin sulit. Itu yang sudah difirmankan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tahu kita perlu kuasa Roh Kudus. Ya, kesukaran di segala bidang, kesukaran dalam segala aspek kehidupan. Ya, kita tak akan mampu sebagai manusia, kita nggak akan mampu untuk berjalan sendiri. Kita perlu kekuatan Tuhan menghadapi masa-masa yang sukar, menghadapi masa-masa yang sulit, perekonomian semakin memburuk, ya, kemudian moralitas yang semakin jatuh. Hidup anak-anak muda sekarang sudah penuh dengan segala macam yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang tua seringkali berdoa untuk anak-anaknya. Orang-orang tua khawatir dengan kehidupan anak-anaknya, apalagi yang sudah mulai menginjak remaja, yang sudah menginjak pemuda, khawatir, takut, ya, ada pengaruh-pengaruh buruk yang akan memasuki diri anak-anak muda, anak-anak remaja. Ya, tetapi kita tahu bahwa kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan, kuasa Roh Kudus yang akan bisa memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menghadapi apapun juga. Menghadapi anak-anak remaja bagi orang tua itu bukan hal yang mudah. Saya menghadapi anak saya Noel yang sudah memasuki remaja, mulai timbul jiwa pemberontakan, ya, mulai timbul hal-hal yang rasanya kok seperti ini. Tidak ketika masih kecil gitu ya, beda. Anak remaja pemuda sudah beda, ya, bergaul dengan orang-orang teman-temannya berkelompok yang seringkali kita nggak ngerti. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Kita minta juga kuasa Roh Kudus menjamah setiap kehidupan anak-anak kita, supaya mereka dipimpin hidupnya, sehingga mereka tetap kuat menjaga iman mereka. Ketika masih kecil, mereka sekolah minggu, mungkin dari kelas praksek ya, mungkin masih baik kita ajak mereka sekolah minggu. Sampai masuk remaja, pemuda, seringkali hilang. Ya, seringkali hilang. Ketika remaja, ketika kami pelayanan di kandang sapi, kami punya anak-anak sekolah minggu, ya, ada beberapa pemuda, anak-anak muda, laki-laki anak-anak sekolah minggu, ya, saat itu lebih banyak prianya, ya, pemuda masuk remaja, kami baptis mereka. Ketika memasuki usia pemuda hilang, beberapa orang hilang, tidak mau ibadah. Dulu mereka setia sekali sekolah minggu, nggak pernah bolos sekolah minggu, setia sekali. Ketika mulai masukin remaja pemuda, setelah tidak lama selesai dibaptis, malah hilang, ya, nggak mau lagi ibadah. Jadi pengaruh-pengaruh luar itu sangat luar biasa. Jadi kita perlu, ya, mendoakan anak-anak kita supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak terhilang. Mereka kuat memegang firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup mereka. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa mengakibatkan mereka terhilang. Ya, 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya, firman Tuhan katakan, karena masa-masa kita yang hadapi akan semakin sukar, oleh sebab itu berjaga-jagalah, jangan lengah, jangan terlena, jangan tertidur, tetap bersiaga, tetap berjaga-jaga. Ya, dikatakan berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman kita. Jangan pernah mau digoyahkan oleh apapun, jabatan, uang, harta benda apapun, jangan pernah menggoyahkan iman kita. Jangan pernah kita melepaskan pegangan kita dari tangan Tuhan. Dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki. Artinya apa? Seorang laki-laki identik dengan keperkasaan, dengan kekuatan, tidak cengeng, ya, tidak gampang menyerah, tidak mudah putus asa, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya,
Rasul Paulus mengatakan ini karena dia dalam 2 Korintus 4 ayat ke-8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kita baca saja yang lebih enak. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Sudah dapat? Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ya, Rasul Paulus pernah mengalami hal-hal yang sangat sulit dalam kehidupannya. Ketika dia ditindas, ketika dia dihina, ketika dia ingin dihancurkan. Tetapi dikatakan bahwa ketika dia mengalami hal itu, dia tidak sampai terjepit, dia tidak sampai putus asa, ya, dia tidak sampai binasa ketika dia pasang. Kenapa? Karena dia tahu ada tangan Tuhan, ya, ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang dia, ada kekuatan dari Tuhan yang senantiasa menolong dia. Ada 3 ciri, ya, orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, mampu mengatasi kegagalan. Ya. Dalam kehidupan kita ini seringkali kita mengalami banyak kegagalan, ya, kegagalan dalam sekolah mungkin, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam membina hubungan keluarga, ya. Tokoh-tokoh di Alkitab pun ada beberapa yang pernah mengalami kegagalan. Daud pernah jatuh dalam dosa, ya, dia pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Tetapi Daud tidak mau terpuruk dengan dosanya. Ketika dia tahu, ya, dia bangkit, dia bertobat. Dia minta supaya Tuhan tetap tinggal di dalam hatinya. Ketika dosa ada dalam diri Daud, Daud bertobat, dia katakan, Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Karena Daud tahu kekuatan itu hanya dari roh Tuhan. Dia tidak akan mampu menghadapi kehidupannya di dunia ini bersama-sama dengan bangsa Israel kalau dia tidak bersama-sama dengan Tuhan. Daud tahu kemenangan-kemenangan yang dia peroleh karena kekuatan dari Tuhan, karena ada roh Tuhan yang ada di dalam kehidupannya. Maka ketika dia jatuh dalam dosa, roh Tuhan tinggalkan dia. Daud menangis, Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Tuhan tetap tinggal di dalam hatiku. Kan itulah sumber kekuatan Daud, ya. Jadi orang yang kuat, dia tetap akan bangkit, dia mampu menghadapi kegagalan. Hal yang kedua, ya, mampu juga mengatasi keberhasilan. Banyak orang yang sudah berhasil hidupnya tidak lagi kuat, ya, tidak lagi kuat di dalam Tuhan. Kita baca satu contoh, ya, Raja Uzia, 2 Tawarik 26. 2 Tawarik 26. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima, ya. Kita lihat di usia yang sangat muda, ya, usia 16 tahun, Raja Uzia sudah memimpin menjadi raja. Kemudian dia belajar bagaimana dia berjalan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan, sehingga Raja Uzia ini diberkati, dia berhasil dalam kehidupannya. Dalam ayat yang kelima dikatakan, ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil, ya, segala usahanya berhasil. Kita loncat ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sombong, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan masuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Uzia menjadi sombong. Apa yang menjadi hak imam, ya, dalam membakar ukupan itu haknya imam, bukan raja, ya. Dia ambil, dia membakar ukupan. Apa yang terjadi? Ayat 19 kita loncat. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, karena imam-imam ini menegur dia, ya. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Ada hukuman Tuhan, ya. Ketika Uzia mulai sombong dalam keberhasilannya, dia tidak ingat bahwa keberhasilannya diperoleh karena Tuhan. Dia menjadi sombong, dia tidak kuat lagi imannya. Dia melanggar aturan-aturan yang ada, dia melanggar haknya Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh imam, dia ambil, ya. Dia mengalami hukuman dari Tuhan. Ada penyakit kusta. Jadi orang yang kuat juga harus mampu menghadapi keberhasilan. Ketika berhasil, jangan sombong, jangan tinggi hati, karena semua keberhasilan itu karena Tuhan, karena berkat Tuhan.
Tuhan bisa cabut itu, Tuhan bisa angkat keberhasilan kita kalau kita tidak tetap kuat dalam iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, mampu mengatasi kepahitan. Ya, dalam kehidupan kita pun tidak akan terus berjalan dengan mulus. Dimanapun kita berada, ada orang yang akan menghancurkan kita. Seringkali kita menghadapi kritikan, seringkali kita menghadapi celaan, seringkali kita menghadapi protes-protes yang seringkali membuat telinga kita rasanya sakit, ya. Rasanya telinga kita nggak enak dengarnya. Dimanapun kita hidup, ya. Anak saya dia seringkali bilang, "Mi, tak pindah sekolah ya?" Katanya. Kenapa? Terus ini temanku nakal ini loh, katanya. Ada temanku yang nakal, katanya. Ya sudah, jangan dekat-dekat mainnya, saya bilang. Dia selalu nakal sama saya. Berapa kali dia bilang, "Saya tak pindah ya, Mi ya." Saya suka katakan, dimanapun kamu pindah, pasti nanti ada teman-teman yang suka nakal, ya. Didoakan temannya biar nggak nakal lagi. Kamu pindah ke sekolah ini nanti pasti ada yang nggak baik. Kamu pindah ke sini nanti pasti juga ada yang nggak baik. Ya dimanapun kita hidup, ya dimanapun kita hidup. Di dalam pekerjaan mungkin kita menghadapi teman-teman sekerja yang tidak baik bagi kita, yang sekali mungkin mencela, ya. Kemudian kita pindah ke tempat lain. Di tempat lain pun pasti ada nanti. Kita akan menghadapi hal-hal yang sama. Ya, kita hidup gak akan bisa berjalan dengan mulus. Pasti seringkali akan menghadapi, ya, kritikan, celaan, ya. Tetapi dikatakan kita harus mampu menghadapi itu. Jangan timbul kepahitan dalam diri kita, ya. Roma 5 ayat 3-5 kita baca dulu. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, dikatakan ketekunan itu akan, kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Ya, jadi proses yang kita jalani itu akan terus membentuk setiap kehidupan kita. Ada seorang kaya, ya, yang memiliki peternakan yang luar biasa. Dia memiliki kuda, ya, peternakan kuda dan kambing domba. Karena sangat banyak, dia membutuhkan pegawai untuk mengurus kuda-kudanya dan kambing dombanya. Lalu dia mengambil 2 orang yang kehidupannya kurang mampu, orang miskin dari desa, dia suruh untuk merawat kuda dan kambing dombanya. Satu orang ini bertumbuh besar, ya, bertumbuh besar dan kuat. Karena dia bertumbuh besar dan kuat, maka si orang kaya ini menyuruh dia untuk merawat kuda-kudanya. Dan yang satu orang lagi berbadan kurus kering gitu ya, kurus gitu ya, kecil badannya. Wah, lebih baik dia mengurus kambing domba saja yang tidak memerlukan tenaga yang besar. Ya, setelah si orang kaya ini pergi, pemuda yang kuat ini merasa, kok saya harus merawat kuda, ya, lebih gampang kan merawat kambing domba daripada merawat kuda. Lalu dia menyuruh, karena saya lebih kuat, ya, ayo, kamu saja yang merawat kuda, saya tak merawat kambing domba. Ya, karena nggak berani melawan, lalu orang yang kurus kecil ini pun dia harus merawat kuda. Dia pulang ke rumah, dia marah-marah, dia ngomel-ngomel, dia komplain, ya, dia protes. Dia ngomel-ngomel, ibunya tanya, "Loh, kamu baru dapat kerjaan kok malah ngomel-ngomel? Kenapa?" Lalu si anak muda ini menceritakan, "Saya disuruh merawat kuda, sedangkan badan saya kecil." Ya. Orang itu tidak adil, ya. Si pemuda yang kuat itu merasa kuat kok bertindak semena-mena, ya, katakan. Lalu ibunya katakan, jalani saja pekerjaan kamu dengan baik, dengan tekun. Pasti ada manfaatnya nanti. Lalu si pemuda ini pun akhirnya menjalani. Hari demi hari dia merawat kuda, ya, dengan susah payah karena badannya kecil. Kuda itu tenaganya besar. Dia harus berlari-lari mengejar kuda, dia harus mengendalikan kekangnya, ya, berusaha dengan sekuat tenaga. Seperti kadang-kadang dia ketendang oleh kuda, kadang-kadang dia keseret karena badannya kecil. Tapi tahun demi tahun, ya, ketika dia terus menjalannya dengan baik, membuat tubuhnya semakin kuat. Ya. Proses kesulitan-kesulitan yang dia jalani membuat dia bertumbuh menjadi pemuda yang kuat, pemuda yang kekar. Kemudian terjadi perang, dan pemuda-pemuda dipilih untuk menjadi serdadu, prajurit, dan dia terpilih. Dia terpilih karena kemampuannya mengatasi kuda, kekuatannya yang luar biasa, dia bisa mengendalikan kuda, dia terpilih.
Akhirnya dia menjadi pemimpin pasukan. Berjalannya waktu, dia menjadi pemimpin pasukan. Anak muda kurus kering ini, dia adalah Gengis Khan. Ya, yang tokoh yang kita kenal, Gengis Khan. Ya, dia bisa melakukan itu. Kenapa? Karena dia tekun, ya, menghadapi kesulitan. Ya, dikatakan kesengsaraan itu akan menimbulkan kita ketekunan. Ketika kita tekun melaluinya dengan penuh ketekunan, maka akan menimbulkan tahan uji. Dikatakan tahan uji itu akan memberikan kita pengharapan. Terlebih kita sebagai anak Tuhan, pengharapan kita bersama-sama dengan Tuhan, pengharapan bersama-sama dengan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tetap kuat menghadapi apapun juga. Ya, ketekunan itu kemampuan kita tetap tegar di dalam tekanan, kesulitan. Jangan menyerah. Ya, Paulus sudah membuktikan dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah menyerah. Dia berusaha terus. Ya, berusaha terus. Setiap proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kepahitan-kepahitan yang mungkin kita alami, itu yang akan membuat kita tetap tahan uji. Itu yang akan terus memurnikan setiap iman kita. Kita harus mampu menghadapinya. Ya, jadilah seperti baja yang kuat. Sebuah palu ketika menghancurkan kaca akan cepat sekali hancur kacanya. Tetapi ketika palu itu dia memukul baja, akan membuat baja itu semakin kuat, terus dibentuk semakin kuat. Ya, jadilah seperti baja yang menganggap palu itu sebagai sahabat. Ya, kita anggap kesulitan itu sebagai sahabat kita, kesengsaraan itu sebagai sahabat kita, masalah persoalan di sahabat kita. Nikmati berjalan bersama-sama dengan kesulitan kita. Itu akan membuat kita semakin hari semakin kuat. Itu akan membuat kita semakin hari semakin tahan uji, tahan bantingan, ya. Sampai nanti kedatangan Tuhan, kita akan terlihat seperti pemuda tadi. Dia kuat, dia luar biasa, dia tahan uji karena dia menjalani kehidupannya, ya, dengan penuh ketekunan. Ya, kita buka dalam Mazmur 84 ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah, Yakub Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang, di tema-tema orang fasik. Sebab Allah, Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan. Ia berikan, ia tidak menang kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dikatakan bahwa Tuhanlah yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Ya, lebih baik kita datang beribadah. Lebih baik kita berdoa kepada Tuhan daripada kita diam di rumah. Lebih baik kita bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, daripada kita pergi ke tempat-tempat lain. Karena ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan adalah sebagai matahari dan perisai. Dia tidak akan menahan kebaikannya kepada orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Ada berkat-berkat Tuhan yang akan dicurahkan. Ada berkat-berkat Tuhan yang diberikan dalam setiap kehidupan kita ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ada seorang pemuda, ya, dia minta didoakan, ya, kepada orang yang lebih tua. Pak, tolong doakan saya ya, supaya saya diberikan kesabaran, ya, supaya saya bisa lebih sabar lagi menghadapi apapun juga, menghadapi keluarga, menghadapi anak-anak, supaya saya lebih sabar. Lalu yuk kita doa sama-sama, orang tua itu mengajak. Lalu orang tua ini berdoa, Tuhan, berikanlah kesulitan kepada orang ini di pagi hari. Berikanlah juga kesulitan pada orang ini di siang hari. Berikanlah orang ini kesulitan di malam hari. Lalu pemuda ini kaget, ya orang kok salah doa ya? Oh, saya tuh minta diberikan kesabaran, kok malah diberikan kesulitan. Stop Pak, stop, katanya. Nanti dulu, saya tuh mintanya supaya saya diberikan kesabaran, bukannya kesulitan. Saya nggak mau kesulitan, saya mintanya sabar. Lalu orang tua ini katakan, nah, kesabaran itu bisa diperoleh ketika kamu menghadapi kesulitan.
Kesabaran itu bisa diperoleh ketika kamu setiap hari boleh menjalani hidup itu dengan kesulitan-kesulitan. Kalau kamu menghadapi kesulitan, kamu nggak menghadapi masalah, maka kamu nggak tahu bahwa kamu itu sabar. Ya. Kalau jalanmu hidupmu tenang-tenang saja, ya, kamu nggak akan pernah marah-marah. Kamu nggak tahu bahwa kamu sabar. Jadi, biarlah lewat kesulitan-kesulitan itu akan diproses Tuhan, sehingga kamu ketika menghadapi kesulitan, oh ya saya harus sabar, saya harus bisa menahan diri. Saya harus bisa belajar menahan emosi saya. Ya. Jadi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ya, itu akan membuat kita semakin kuat. Ya. Jadi banyak sekali beberapa contoh tadi. Ya. Jadi jangan pernah takut menghadapi kesulitan. Jangan pernah khawatir menghadapi sesuatu yang rasanya Tuhan seperti ini ya. Ya. Karena itu yang akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Ya. Karena itu yang terus akan memurnikan setiap iman kita. Ketika saya menghadapi masalah persoalan yang rasanya menghimpit, yang rasanya, oh Tuhan kok seperti ini ya Tuhan ya, kok seperti ini ya Tuhan ya. Seringkali saya pernah satu kali ketika rasanya beban itu menghimpit demikian berat gitu ya. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, kok saya harus alami seperti ini? Kurang apa toh Tuhan? Saya katakan seperti itu. Sepertinya kok sombong ya. Kurang apa kok Tuhan? Saya melayani Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah menyerahkan ini Tuhan ya. Kurang apa Tuhan? Kok saya masih diperlakukan seperti ini Tuhan gitu ya. Kemudian Tuhan bicara sama saya, kurang kamu banyak. Malu kita sama Tuhan ya. Kalau kita merasa sombong, kita sudah melakukan segala sesuatunya buat Tuhan. Mungkin setiap hari kita ibadah, setiap hari kita pelayanan, kita sibuk dengan pelayanan. Ketika kita menghadapi masalah persoalan, kita protes sama Tuhan. Saya kurang apa Tuhan? Saya sudah melayani Tuhan. Pagi, siang, malam saya melayani Tuhan. Saya rajin ke gereja, saya ibadah, saya pelayanan ini Tuhan. Saya kurang apa Tuhan? Kenapa kok Tuhan masih kasih saya masalah? Kenapa kok saya menghadapi tekanan? Kenapa pelayanan saya kok rasanya kok susah Tuhan? Ya Tuhan bilang kamu kurang banyak. Kurang kita banyak. Ya, apa sih yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan? Apa yang bisa kita rasa kok sudah cukup Tuhan? Gitu ya. Sudah cukup Tuhan. Ini sudah banyak loh saya beri sama Tuhan. Sudah rasanya nggak perlu lagi Tuhan. Tapi Tuhan katakan, kamu masih kurang banyak. Kamu harus perlu dibentuk lagi oleh Tuhan. Kamu harus terus perlu lagi dibina oleh Tuhan. Kami harus terus digesek lagi sama Tuhan seperti sebuah bejana, supaya kamu semakin hari semakin indah, supaya kamu semakin tahan uji, supaya kamu semakin hari semakin kuat menghadapi apapun juga. Saat itu saya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya belajar bersyukur saat itu. Kita menghadapi tekanan, menghadapi gesekan, menghadapi persoalan, masalah. Mulai saat itu saya belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ini Tuhan sedang proses saya. Tuhan sedang uji saya. Tuhan ingin supaya saya kuat lagi menghadapi apapun juga. Tuhan ingin supaya saya tahan bantingan. Ya. Ada apapun juga saya tetap kuat, kokoh, berdiri teguh, nggak pernah goyah. Karena proses itulah, kesulitan itulah yang membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi jangan pernah lemah. Ketika menghadapi masalah persoalan, ya bersyukur, bersukacita. Karena lewat kita mengucap syukur, lewat bersukacita ada semangat yang luar biasa. Ada kekuatan Tuhan, ada tangan Tuhan yang akan menopang kita, ada tangan Tuhan yang akan senantiasa membimbing kita, memberikan kekuatan kepada Tuhan. Maka ayat yang tadi kita kembali ke ayat yang pertama sebelum saya akhiri. Ya, biar ini menjadi ayat hafalan kita. Efesus 6 ayat yang ke-10 ya. Efesus ke-6 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya. Biar ini menjadi ayat yang menguatkan hidup kita, ayat yang menjadi pegangan kita dalam kita melewati hari-hari kita. Efesus 6 ayat 10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sama-sama kita berdiri, kita naikkan, kita baca ayat ini sekali lagi. Hafal belum? Gampang ya. Kalau bisa dihafal. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan siapa? Kekuatan kuasanya, kuasa Tuhan. Kekuatan manusia nggak mampu, tetapi kekuatan Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa.
Puji nama Tuhan, kita akan pujian kekuatan di hidupku, ku dapat dari Tuhan. Haleluya. Jikalau saat ini kita merasa lemah, jikalau saat ini kita seringkali komplain, seringkali kita protes sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jikalau di saat ini kita mengalami kepahitan-kepahitan dalam hidup kita, berdoa, datang kepada Tuhan, belajar bersyukur, belajar menikmati setiap proses kepahitan-kepahitan yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Karena dari situlah sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita.